Assalamualaikum Bu Heni. Waalaikumsalam Pak Helmi. Ada apa Pak? Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah kabar baik. Pian gimana Bu? Alhamdulillah baik Bapak. Ada apa ini Pak? Ini Bu sengaja saya datang menemui Pian karena beberapa waktu ini berkenan dengan tugas saya sebagai kesiswaan ada masalah yang saya hadapi. Ya, silakan Bapak. Silakan Bapak sampaikan, kita bicarakan di sini agar permasalahan Bapak bisa diselesaikan. Baik Bu. Permasalahannya begini Bu. Sesuai apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak yang saya ikuti, bahwasanya hukuman itu memang ada, tetapi itu di paling belakang, paling terakhir kita ambil. Kalau bisa sih tidak kita terapkan. Di yang saya pelajari itu kita hanya di konsekuensi dan juga restitusi. Nah, belakangan guru-guru teman di sekolah ketika mereka menemukan ada siswa yang melanggar disiplin, mereka menyerahkannya ke saya, termasuk termasuk juga guru BK. Nah, artinya guru BK dan rekan-rekan yang lain itu tidak memberikan sanksi, tetapi sanksinya diserahkan kepada saya. Ya berupa hukuman lah. Nah, itu kan dilema bagi saya. Sementara saya belajar hukuman itu tidak perlu saya terapkan lagi, sementara teman-teman meminta saya menghukum. Nah, itulah dilema yang saya hadapi berkait dengan tugas saya, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Apakah saya tetap menghukum atau gimana kira-kira? Nah, ya. Ya Bapak, mudahan Bapak menyampaikan permasalahan ini, mudahan kita bisa menemukan solusinya Bapak ya. Ya, Jadi amin. dari percakapan kita tadi, saya bisa menangkap Bapak bahwa Bapak mengalami kesulitan dalam menerapkan budaya positif, terutama restitusi. Betul. Nah, karena guru-guru sendiri belum memiliki pengetahuan tentang restitusi dan budaya positif ya Bapak ya. Sedangkan di Ya, sini Bapak berperan sebagai wakil kepala bagian kesiswaan yang menangani masalah-masalah siswa. Jadi guru-guru itu cenderung menyerahkan pekerjaannya kepada Bapak dan seolah-olah menyuruh Bapak untuk menghukum mereka, Pak ya. Nah, betul. jadi kemudian sedangkan Bapak sudah menjalani pendidikan CGP dan mengetahui ilmu mengenai restitusi. Jadi ini Ya, suatu problema. Itu ya Pak, permasalahannya ya Pak. Nah, betul. permasalahan yang Bapak hadapi ini sangat dilematik. Kalau menurut saya Pak, di satu sisi Bapak ingin menerapkan restitusi, tapi di sisi lain guru-guru seakan bertentangan gitu Pak ya, menyuruh Bapak Betul. menghukum. Ya, Kemudian menurut Bapak sendiri, situasi ideal yang Bapak inginkan itu seperti apa Bapak? yang saya inginkan adalah teman-teman saya itu berpikiran sama dengan saya bahwa kita kalau bisa tidak menerapkan lagi hukuman, kita kurangi sedikit demi sedikit, kita arahkan kepada konsekuensi, kita arahkan kepada restitusi. Nah, itu yang saya harapkan. Permasalahannya kan tidak semua kita paham seperti itu. Iya, Saya inginnya budaya positif terbangun di sekolah ini, di sekolah saya, dimulai dari saya dan juga semua rekan-rekan saya. Itu ya harapan saya. iya Bapak. Uh, jadi untuk di sekolah Bapak sendiri, apakah Bapak sudah melakukan diseminasi kepada guru-guru mengenai materi budaya positif Bapak dan restitusi? Kalau diseminasi sudah kemarin waktu modul 4 itu ya, Ya. demonstrasi kontekstual. Itu ada 10 guru, tapi 10 guru saja, tidak semua guru. Oh, jadi untuk diseminasi ada 10 guru saja, tidak seluruhnya Bapak ya. Ya, Kemudian dengan kegiatan kombel itu seperti apa Bapak? Apa berjalan di sekolah Bapak? kalau kumbel berjalan, cuma tidak selalu saya kan yang jadi materi, mungkin bergantian. Nah, Dan dari pesertanya pun ya bisa dibilang
itu aja, tidak semua juga hadir. Tidak Guru-guru semua hadir ya Bapak ya. yang berbeda Kira-kira lah, berapa yang persen untuk kombel itu guru yang hadir Bapak? paling 15 sampai 20%. Nah, kehadiran 15 sampai guru-gurunya. 25. Baik Bapak. Nah, dari permasalahan yang sudah kita bicarakan tadi, Bapak melihat sendiri apakah ada peluang di sekolah Bapak untuk memfasilitasi guru-guru tersebut bisa memahami mengenai budaya positif dan restitusi. Kalau sepenglihatan saya ada peluang. Peluang tadi seperti yang kita sebut tadi di Kombel. Nah, itu kan nanti mungkin saya bisa mengajukan diri untuk menjadi pemateri tentang budaya positif. Selanjutnya peluang lain lagi di IHT. Ya, artinya di IHT kita dengan Waka Kurikulum kerjasama untuk budaya positif. Mungkin juga setelah rapat dinas, nah, bisa setelah rapat kita masukkan juga materi ini. Intinya yang mana yang sudah, yang terdahulu itu yang kita laksanakan seperti itu. Iya. Iya, kalau menurut saya rencana yang akan Bapak lakukan ini sudah efektif Bapak. Memang kalau untuk menerapkan budaya positif, untuk menerapkan restitusi itu tidak hanya bisa satu atau dua orang saja yang bergerak. Iya, Tidak nggak hanya bisa. CGP dan GP saja. Jadi harus berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan guru yang lainnya. Jadi untuk Ya, solusi yang sudah Bapak eh, nyatakan tadi, Bapak akan menerapkannya dalam Kombel. Ya, ya, kemudian akan mengadakan IHT ya Bapak ya. ya, Dan mungkin akan menyelipkan materi tentang restitusi ke dalam oh rapat ya, dinas guru. Nah, uh, untuk pembicaraan kita ini tadi yang sudah solusi yang Bapak temukan untuk menindaklanjutinya seperti apa Bapak? Apakah ada kalau yang tindak lanjut? kalau yang sudah disebutkan tadi berarti kan menunggu waktunya. Cuma saya tidak, kalau menunggu waktu kan kelamaan. Ya, jadi sementara waktu IHT, waktu kumpul belum, ya saya paling sambil duduk-duduk bareng guru di kantor sambil bicara seperti itu dengan guru-guru yang senior. Nanti mungkin ada bantahan-bantahan tuh biasa aja itu. Hmm. Tetapi kita tetap punya dasar, punya pemahaman itu yang kita sampaikan. Sedikit demi sedikit saya harap walaupun pembicaraan cuma 2 3 5 orang aja, tapi mungkin bermanfaat buat budaya positif di sekolah saya. Mungkin seperti itulah. Iya, bagus sekali Bapak untuk ide untuk menunggu IHT ya Pak ya. Nah, IHT itu karena juga biasanya di akhir semester Pak ya. ya mungkin pertama Jadi ya sambil akhir. ngobrol dengan teman paling tidak bisa untuk kita melakukan atau mendiseminasikan ke beberapa orang. Ya, Kemudian untuk kegiatan Kombel sendiri kira-kira untuk tindak lanjutnya seperti apa Bapak? Kapan Bapak bisa melaksanakan hal itu? kalau kumbel itu nanti ada PJ-nya, ada, tinggal saya menghubungi dia. Artinya kalau kumbel di waktu terdekat ini nanti mungkin langsung saya aja yang mengisi materi. Karena kalau Iya, dia yang teman nanti yang lain kan materinya pun berbeda. Mungkin masalah AI dan lain-lain. AI itu bagi iya, saya nantilah kita beri positif dulu seperti itu. iya. Uh, untuk pelaksanaan IHT sendiri bagaimana tindak lanjutnya Bapak? Kalau EHT saya tinggal meminta ke bagian kurikulum uh, untuk materi EHT tentang ini, tentang budaya positif. Salah Iya, satunya. iya bisa, tepat sekali ya Bapak ya. Tapi nanti ini mungkin berkaitan dengan dana, mungkin Bapak bisa koordinasi dengan kepala sekolah juga dengan bendahara Bapak ya untuk masalah IHT. Iya, iya betul. Iya, Ya, jadi Bapak sudah akan melaksanakan tindak lanjut langsung Pak. Jadi akan mengadakan IHT, kemudian kombel, mungkin di rapat juga Bapak bisa selipkan. Kemudian selama menunggu proses ini mungkin Bapak bisa melalui face to pendekatan dengan face. satu dua orang ya, pendekatan spesifik dengan satu dua orang. Bagaimana Bapak? Apakah sudah bisa menemukan solusinya untuk permasalahan? Alhamdulillah, alhamdulillah
Dari pembicaraan ini memotivasi saya untuk segera melakukan apa yang sebenarnya sudah saya pikirkan dan dikuatkan pula di pertemuan dengan ibu ini. Terima kasih. Bapak dapat menemukan solusi. Jangan pantang menyerah, Bapak terus semangat karena niat Saya baik Bapak sangat bermanfaat nanti untuk siswa untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Terus dilanjutkan Bapak ya. siap. Terima kasih, Bu. Sama-sama, tetap jaga kesehatannya Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak Helmi. Waalaikumsalam, Ibu. Iya, Bu. Ada apa? Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Pian seperti apa juga kabarnya? Baik Bapak. Alhamdulillah. Begini Pak, saya ada memiliki permasalahan. Iya. Eh, Gini, saya ini kan sebagai guru Hmm. sudah mengajar 24 jam Pak Bapak. Karena kemarin ada teman saya yang dimutasi sehingga jam jam ngajarnya juga diserahkan kepada saya. Ya. Sementara saya juga dibebani tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan. Ya. Kemudian saya juga memegang kegiatan ekstrakurikuler sebagai pembina, juga sebagai wali kelas. Nah, di sela-sela itu saya juga ikut pendidikan guru penggerak dan pasca sarjana Bapak, program pendidikan. Dua program pendidikan dengan double tugas juga Bapak. Jadi menguras banyak pikiran. Kemudian kebetulan sekali untuk perpustakaan itu kami baru rehab sehingga untuk saat ini kami ingin mengembalikan buku-buku itu kembali dan lemari-lemari ke perpustakaan yang baru. Nah, jadi dari sini saya merasa benar-benar kelelahan Bapak dari pikiran, kemudian kemarin sempat angkat-angkat lemari dan sebagainya, fisik juga. Akhirnya saya sampai drop sakit kemarin 2 hari kemarin Bapak sampai nggak bisa apa-apa gitu. Nah, itu permasalahan saya Bapak. Oke. Eh, mendengar apa yang Ibu sampaikan, memang sepertinya cukup berat ya yang Ibu alami saat ini, dan saya pun dapat merasakan karena kita sesama guru tentunya memahami hal seperti itu. Nah, berdasarkan permasalahan yang Ibu alami itu, kira-kira idealnya seperti apa sih yang Ibu inginkan? Ya, yang saya inginkan itu ya, kadang saya tuh suka, wah enaknya ini guru-guru ini kok cuma ngajar aja gitu, nggak dibebani tugas-tugas lain gitu Pak ya. Jadi rasa pengen juga seperti itu. Ya, Jadi itu pengennya, tapi untuk perpustakaan ini ketika nanti saya misalkan melepas perpustakaan dan saya ngajar aja, saya merasa agak ini juga karena saya udah menjiwai untuk pekerjaan di sebagai pustakawan ini Pak. ya. Saya suka gitu Pak ya. Jadi dilematik untuk saya sendiri Bapak, eh maunya tuh seperti ini Bapak. Jadi rekan-rekan saya itu yang ada di perpustakaan itu kebetulan bukan sarjana ilmu perpustakaan. Saya Ya. sendiri juga basicnya bukan sarjana ilmu perpustakaan, tapi saya berusaha untuk menggali pengetahuan dengan mengikuti diklat kepala perpustakaan juga kemarin Bapak ya. Nah, yang satunya petugas itu diangkat P3K sebagai guru. Jadi bebannya juga berat juga. Jadi sama sama seperti saya. Jadi kami nggak terlalu bisa untuk standby terus di perpustakaan. Karena kami juga punya beban mengajar gitu Pak ya. Tambah lagi nanti pembina ekskul dan sebagainya gitu. Jadi harapan saya tuh uh, seandainya ada lagi satu yang untuk SIP-nya Bapak, untuk sarjana ilmu perpustakaan. Karena kemarin dari hasil diklat itu setiap perpustakaan itu harus punya sarjana ilmu perpustakaan. Ya. Sedangkan kami memang belum punya dan basic yang tenaga yang ada itu malah basicnya kesehatan Bapak. Oh, kesehatan. Jadi harapan saya sih seandainya ada satu tenaga lagi
yang bisa diperbantukan untuk di perpustakaan sehingga bisa ikut membantu untuk pengelolaan perpus gitu Kak. Nah, baik, mungkin itu hal yang ideal yang mungkin Ibu harapkan. Tapi Ya. saya sebelum lanjut, saya ke belakang dulu. Berarti kita menyepakati membicarakan masalah ini, ya, untuk kita temukan solusinya dan jalan keluarnya nanti. Baik, Pian sudah menyampaikan hal ideal yang ingin Pian rasakan. Nah, untuk mencapai hal ideal seperti itu, menurut Ibu, apa yang seharusnya Pian lakukan dulu? Hmm. Usaha apa untuk bisa mencapai hal ideal itu? Iya. Jadi untuk mencapai hal ideal itu saya sudah mencoba untuk beberapa kali berbicara dengan kepala sekolah Bapak. Langsung dengan Bapak kepala sekolah menceritakan peristiwa situasi di perpustakaan itu seperti itu. Jadi tanggapan beliau waktu itu ya silahkan cari saja Bu Heni anggap cari yang bisa dipercaya gitu siapa Bu Heni aja cari. Tapi setelah dikonfirmasi dengan bendahara, baru-baru saja ternyata tidak diperbolehkan lagi untuk merekrut tenaga honor. Sehingga Oh, jadi tidak bisa Bapak untuk merekrut honor tersebut. Nah, begitu Bapak. oh, Jadi sudah dibicarakan, sudah saya coba untuk bicara dengan kepala sekolah dan bendahara. Akhirnya ya, ibu kepala sekolah karena memang sudah aturannya mungkin ini nggak boleh lagi tarik tenaga honor Pak. baik, untuk perpustakaan dulu, karena tidak bisa menarik tenaga honor tambahan, kira-kira ada nggak dari karyawan yang ada yang bisa diperbantukan di perpustakaan? Ya. Jadi untuk saat ini kebetulan kemarin kan kami sekolah adiwiyata sehingga fokus untuk kebersihan Pak ya. Ya. Jadi ada 5 tenaga kebersihan yang sekarang dianggap kayaknya terlalu berlebihan untuk kebersihan gitu Pak. Itu berapa jumlah? Ada 5 Maksudnya, Bapak untuk tenaga kebersihan dan jaga malamnya. sekarang masih berjalan tadi Wieta? Iya masih iya masih Pak malah mulai lagi nih mulai lagi. Lagi. Di Adiwiata di kebersihan ada 5 orang, di perpustakaan yang pekerjaannya bisa kita bayangkan luar biasa ya, mengeras memeras tenaga pikiran. Eh, Mungkin nanti bisa Ibu minta dari tambahan dari kebersihan itu, ya minta 1 orang, jadi di sana masih 4 orang, di Pian ada 1 orang. Nah, kira-kira bisa lah seperti itu, Bu. Mungkin bisa saja untuk ditarik, tetapi Bapak basic basic mereka itu bukan ilmu perpustakaan Bapak. Bagaimana Bapak? Ya, karena tadi tidak bisa merekrut tenaga tambahan, apalagi yang sarjana ilmu perpustakaan, maka kita hanya bisa yang ada. Tetapi itu bukan masalah besar. Intinya kita bisa dibantu oleh tenaga yang baru itu, Ya. yang dari kebersihan itu, minimal tugas-tugas kecil seperti membersihkan perpustakaan, merapikan buku, eh, dan hal-hal yang lain yang bisa meringankan pekerjaan Pian. Adapun hal teknis itu nanti bertahap Pian ajari, seperti misalnya mengenai itu ya dan lain-lain tentang perpustakaan. Kira-kira begitulah. Eh, Iya. Uh, iya, memang pernah ada pembicaraan seperti itu dengan dengan Ibu Bendahara juga. Jadi untuk tenaga kebersihan ini kata Ibu Bendahara memang kelebihan gitu. Kecuali memang itu bisa ditarik gitu Pak. iya, berarti sudah ada titik terangnya kan? Iya Pak, ada sudah seperti itu. Tapi belum belum fokus untuk siapa orangnya itu saya belum Ya, belum menemukan yang ini. intinya akan ada yang membantu ibu nanti di situ. Iya. Oke, itu untuk perpustakaan. Kalau wali kelas bisa diminta nggak ke Iya. Wakakurikulum misalnya? Untuk wali kelas, alhamdulillah kemarin sudah berbicara dengan Wakasek Kurikulum. Jadi saya bercerita juga tentang beban kerja ini. Kebetulan di sekolah kami kemarin banyak mendapatkan P3K, jadi ada yang baru-baru. Jadi alhamdulillah bisa dilepas Bapak untuk yang wali kelas. Jadi untuk semester ini saya tidak lagi sebagai wali kelas.
kalaunya berkaitan dengan program CGP, berkaitan dengan pasca sarjana, itu kan bisa-bisa pinjam mengatur nanti ya. Iya, Bapak. Oke. Nah, baik, saya rasa itu solusi sudah ada di kita kita dapat hari ini. Nah, tinggal setelah ini, kira-kira untuk bisa merealisasikannya tuh, saya rasa tidak tidak harus lama-lama. Kalau Ibu sendiri kira-kira rencananya kapan untuk membicarakan hal ini kepada atasan? Untuk tindak lanjutnya akan saya lakukan secepatnya. Mungkin minggu depan itu sudah ini, karena ini ibu sedang berhalangan karena ibu kepala sekolah orang tuanya sedang sakit, jadi tidak berada di tempat. Mungkin hari Senin atau hari Selasa lah, saya akan coba bicarakan kembali. Kalau memang tidak ada, daripada tidak ada sama sekali ya Bapak ya, untuk tenaga yang honor, bisa nanti kita berdayakan tenaga yang ada untuk membantu saya di perpustakaan. Nah, Akan itulah saya bicarakan nanti. itulah solusinya. Nah, baik, itu saja yang pian laksanakan dulu ya. Semoga nanti ada solusi dan berhasil solusi itu dan jalan yang bisa kita dapatkan. Demikian Ibu, ada lagi? Iya. Bapak, terima kasih banyak atas masukannya dan masukan dari Bapak, dan akhirnya saya bisa menemukan sendiri solusi ya untuk potensi yang ada di sekolah sendiri, nanti bisa diperdayakan untuk membantu saya di perpustakaan. Terima kasih Bapak Helmi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.